Selamat siang Bu, nama saya Bunda Nabila dari kelas 10 2. Terima kasih atas kesediaan Ibu meluangkan waktu untuk wawancara ini. Wawancara ini saya lakukan dalam rangka mengerjakan tugas mata pelajaran bahasa Indonesia. Jika Ibu berkenan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan seputar topik wawancara. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai sekarang? Begitu, lanjut ke pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, bagaimana pendapat Ibu tentang kualitas pendidikan di sekolah ini, khususnya di jurusan TKJ? Kalau dilihat secara umum ya, untuk kualitas pendidikan di sekolah kita ini cukup baik ya. Apalagi sekarang kan kalau di sekolah kita sudah pembelajarannya sudah berbasis proyek ya, sudah pembelajarannya sudah di blok. Jadi kalau dilihat sudah baik kualitas pembelajarannya. Bagaimana metode pembelajaran itu yang diterapkan agar siswa lebih mudah memahami materi praktik? Untuk metode pembelajaran, kebetulan Ibu juga kan dulu mengajar mata pelajaran produktif. Jadi untuk metode pembelajaran yang Ibu ambil itu biasanya memakai PJBL. PJBL itu metode pembelajaran project based learning. Jadi siswa belajarnya langsung gitu. Jadi biasanya Ibu mengajarkan dulu konsepnya bagaimana, kemudian memberikan studi kasus di kehidupan nyata sehingga lebih aplikatif ini konsep. Beberapa sering siswa melakukan praktik langsung dalam pengetahuan dan perangkat karena eksplorasi atau produk itu pasti secara cuman kalau di sini karena pembelajaran juga berbasis proyek, jadi untuk jadwal praktiknya sebenarnya sudah terjadwal ya, karena jadwalnya juga sudah berbentuk jadwal blok. Cuman kadang mungkin kelemahannya itu ada bentrok tempat yang lain ya. Jadi kalau dari segi jumlah sering atau tidaknya sering. Bagaimana cara Ibu membangkitkan semangat belajar siswa yang kurang tertarik dengan pelajaran TKJ? Pasti yang pertama Ibu harus menggali dulu ya minat dan bakat siswa itu arahnya kemana, karena kan tiap orang pasti beda-beda ya. Misalkan Zahra minatnya kemana, atau teman-teman Zahra yang lain itu pasti minat dan bakatnya berbeda. Jadi Ibu harus mengetahui dulu minat dan bakat dari tiap siswa. Kemudian Ibu supaya mereka lebih semangat, Ibu selalu memberikan contoh-contoh real, misalkan di kehidupan nyatanya TKJ itu nanti seperti apa ya. Kemudian ketika belajarnya Ibu juga suka memberikan penghargaan kecil atau misalkan memberikan apresiasi yang ketika selesai pembelajaran proyek. Kemudian juga Ibu selalu memberikan ruang untuk mereka bereksplorasi sesuai kreativitasnya. Apakah lulusan TKJ memiliki peluang kerja yang baik di masa depan bisa dijalankan? Sebetulnya apalagi di dunia sekarang yang saat ini perkembangan teknologi itu sangat pesat ya, otomatis para lulusan TKJ yang basicnya mereka mengetahui tentang komputer ya pasti sangat dibutuhkan untuk kerja di sektor manapun ya. Sekarang kan membutuhkan semuanya yang kompeten di bidang IT. Mungkin untuk jurusan TKJ bisa jadi teknisi jaringan atau bisa jadi juga ke analisis ya, atau mungkin kalau misalkan tidak mau bekerja malah jurusan TKJ juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi ya, nanti bisa jadi programmer, bisa jadi sistem analis, atau mungkin bisa juga berwirausaha untuk membuka jasa di bidang jasa teknik komputer dan jaringan. Jadi sangat luas dan pasti dibutuhkan di sektor mana saja untuk yang membutuhkan IT lah, di sektor IT atau TKJ. Ya. Apa pesan dan saran Ibu untuk siswa TKJ agar bisa sukses di bidang
supaya bisa sukses, yang pertama mungkin pasti kalian harus menguasai dulu ya materi tentang PKJ, mau dari komputernya ataupun mau dari jaringannya. Kemudian jangan hanya puas dengan apa yang diajarkan di sekolah ya, tentunya kalian harus mencari tambahan. Sekarang kan sudah banyak media belajar ya, mau di YouTube mau di apapun gitu. Kemudian harus mencari pengalaman juga sebanyak-banyaknya, apalagi nanti sekarang kan masih kelas 10 ya, nanti mungkin di kelas 12 ada praktik kerja lapangan. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan agar kalian tahu bahwa dunia kerja di jurusan PKJ itu seperti apa. Jadi itu yang harus kalian lakukan agar bisa mungkin sukses atau bisa menjadi bekal untuk kalian. Apakah ada hukuman bagi siswa yang mau praktik apabila tidak memakai baju praktik? Pasti. Nah, untuk itu salah satu apa ya, agar menanamkan disiplin kepada siswa ya. Jadi ketika kalian akan praktik itu, kenapa selalu mewajibkan menggunakan baju praktik? Karena kan baju praktik itu digunakannya pasti kerja praktik ya. Nah, jadi kalau misalkan ada anak ataupun siswa yang tidak memakai, mungkin untuk awal-awal ibu hanya menegurnya saja atau mengingatkannya saja. Tapi jika sudah beberapa kali mereka tetap tidak menggunakan baju praktik, mungkin konsekuensinya ibu tidak akan menyertakan mereka dalam kegiatan praktik khususnya di Mapolres. Ya. Adakah pengalaman menarik atau berkesan selama mengajar di desa PKJ yang bisa Ibu ceritakan? Kalau dari pengalaman sebetulnya banyak sih ya, karena ibu mulai mengajar di sini itu sudah lumayan adalah beberapa tahun ya. Tapi mungkin yang paling apa ya, berkesan dan selalu ibu ingat itu karena kalian itu basicnya kan di kejuruan ya. Di kejuruan itu ada yang namanya uji kom, ada yang namanya PKL, ada juga yang namanya uji kom semester. Nah, mungkin yang akan selalu dikenang itu ketika kalian akan melaksanakan ujian ya. Di sana kan kalian di-push latihan berhari-hari, malahan apa ya disebutnya pemadatan berhari-hari, berminggu-minggu, sampai waktunya itu sampai sore, bahkan kadang juga kita bisa sampai malam ya untuk mengejar materi UKK yang akan diujikan nanti. Nah, mungkin untuk pengalaman ibu mendampingi mereka sampai mereka melaksanakan ujian itu cukup apa ya, berkesan juga sih kata ibu ya, karena ibu bisa mendampingi anak-anak, kemudian mendampingi mereka ketika mereka akan ujian dan mereka menyelesaikannya dengan tuntas. Itu adalah sesuatu yang sebetulnya membuat ibu bangga nih sama anak-anak ibu. Itu akhirnya anak-anak ibu bisa menyelesaikan pembelajarannya selama 3 tahun dengan menyelesaikan salah satunya itu adalah menyelesaikan kompetensi yang kan uji kompetensinya ada yang diuji oleh penguji internal, ada juga yang penguji eksternal. Ketika anak-anak ibu menyelesaikan semua kegiatan itu, pasti ibu bangga lah ya, ibu bisa mendampingi mereka sampai akhir. Semoga apapun yang mungkin mereka dapatkan selama sekolah di sini bisa bermanfaat. Demikian wawancara yang dapat saya lakukan. Terima kasih banyak atas kesediaan Ibu untuk menjawab pertanyaan saya. Semoga ilmu dan pengalaman yang dibagikan bisa menjadi inspirasi bagi kami semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan pertanyaan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.